Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan video bagaimana cara membuat soal bertipe pilihan ganda menggunakan Google Form. Kebetulan di sini saya akan contohkan untuk membuat soal UAS dengan Google Form. Apa sih keunggulan Google Form ini? Pertama, Google Form ini ketika kita membuat soal di Google Form, kita tidak perlu lagi susah untuk mengkoreksi hasil dari ujian itu tersendiri, karena telah dikoreksi secara otomatis oleh si aplikasi. Kemudian, apa sih syarat-syarat dalam pembuatan soal dengan Google Form ini? Untuk teman-teman yang baru menonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe di bagian bawah video ini guna mendapatkan updatean video kami selanjutnya. Oke teman-teman, kita langsung saja ke tutorialnya. Pertama yaitu email. Bapak Ibu harus mempunyai email yang keluaran dari Google atau Gmail. Kemudian Bapak Ibu telah mempunyai soal yang telah dibuat seperti ini, ataukah jadi tinggal kita copy paste saja soal-soalnya. Kenapa harus sudah ada soal? Jadi mempermudah kita dalam pembuatan soalnya nanti. Kemudian yang ketiga ialah kita harus mempunyai jaringan internet. Kenapa harus jaringan internet? Karena aplikasi Google Form ini menggunakan jaringan internet. Kemudian langkah selanjutnya ialah Bapak Ibu tinggal membuka Google Chrome atau Mozilla, terserah Bapak Ibu, kemudian ketikkan google.com/form. Oke, kita coba ini. Kemudian Bapak Ibu di sini kita diminta memasukkan email. Ingat, email yang kita harus masukkan ialah email yang bersifat Gmail atau dari Google. Saya masukkan email saya sampai dia membuka. Oke Bapak Ibu, setelah tampilan seperti ini, apalagi yang kita kerjakan, jangan mengerjakan dan mengisi dulu, tapi kita harus perhatikan ada lambang gigi roda di atas ini. Kita klik setelan ini, terus setting, kita ada pilihan umum, presentasi, dan kuis. Kita tidak perlu menyeting ini dulu, tapi kita langsung ke bagian kuis ini, kuis. Terus pindahkan ini ke sebelah kanan, jadikan ini kuis. Rilis nilai biarkan di atas, responden dapat melihat. Hilangkan saja karena nanti siswa bisa melihat mana yang betul, mana yang benar, lalu dikirimnya ke teman-temannya. Jadi biarkan kosong. Klik simpan. Kemudian setelah ini terjadi apa perubahan, dia telah menyimpan. Lalu apa tanda kita telah berhasil men-settingnya, yaitu ini poin total 0, telah muncul poin total. Kemudian barulah kita membuat soalnya. Oh ya, lupa, sebelum kita membuat soal, kita buat dulu biodata si siswa itu sendiri. Nanti jika tidak dibuat, nanti kita tidak tahu ini hasil ujian dari siswa yang mana. Pertama yang kita buat ialah boleh diketik profil siswa. Untuk deskripsinya isikan silakan mengisi, silakan isi dengan profil Anda, atau bisa diganti sesuai dengan keinginan Bapak Ibu.
yang intinya mewajibkan siswa untuk mengisi profilnya terlebih dahulu. Nah, di sini untuk satu, nah karena ini telah menjadi soal, kita bisa ganti di sini kan pilihan ganda nih. Jadi untuk buat profil jangan di pilihan ganda, tapi kita pindahkan dulu di jawaban singkat. Nah, tinggal pindah-pindahkan seperti itu saja. Profil, pilihan ganda. Nah, kita pindahkan ke jawaban singkat dulu. Nah, kita tulis nama siswa. Nanti siswa akan mengisi di sini. Nah, terus wajib isi sudah. Untuk kunci jawaban tidak perlu diisi, jadi nama tidak perlu ada nilai. Kemudian isi lagi untuk menuliskan jurusannya, boleh jurusan saja atau jurusan siswa, terserah Bapak Ibu. Jawabannya, nah ini biar enak lah siswa memilih, jangan jawaban singkat, tapi biar dia seragam kita bisa menggunakan tombol drop down ini. Nah, jadi nanti ketika klik jurusan siswa atau jurusan saya, nanti siswa itu akan muncul ini jurusan apa-apa saja. Nah, boleh Bapak Ibu saya tulis saja sesuai dengan singkatannya, misalkan OTP, kemudian yang kedua ialah misalkan BDP, kemudian yang ketiga AKL, yang keempat itu misalkan PKJ, yang kelima misalkan KK. Nah, ini bisa saja, tapi nanti Bapak Ibu bisa menggantinya sesuka ini, sesuai dengan kesepakatan Bapak Ibu. Ini bagaimana sih nanti tampilannya, nanti saya akan tampilkan. Kemudian kunci jawaban jangan diisi, tapi di sini klik wajib diisi. Ini jangan diisi karena jurusan siswa tidak perlu ada nilai. Kemudian kita klik lagi, tambah lagi untuk ke kelas. Oh, ini bisa kita jurusan saja lah, jurusan kelas. Untuk kelas karena kelas kita ini banyak lah, jadi Bapak Ibu bisa membuatnya dalam bentuk jawaban singkat saja, karena banyak sekali ini kita. Maaf, salah klik. Kelas, karena kelas kita banyak, jadi biarkan saja jawaban singkat saja, jadi nanti siswa akan memilih kelasnya sendiri. Nah, kemudian setelah seperti ini saya rasa cukup, sudah ada nama, sudah ada jurusan, sudah ada kelas. Nah, untuk mapel tidak perlu karena sistem akan membaca mapel itu secara otomatis sesuai dengan judul. Kemudian langkah selanjutnya ialah apa yang Bapak Ibu lakukan ialah klik di bagian 2 ini, tambahkan bagian di bagian bawah ini, klik di bagian kedua. Nah, ini bagian untuk soal. Untuk di bagian soal ini Bapak Ibu bisa mulai mengisikan soal. Oke, saya isikan misalkan bisa saja seperti ini. Di bagian sini misalkan Bapak Ibu bisa, contohnya saya ini mata pelajaran saya ini mata pelajaran teknologi jaringan berbasis luas, bisa isi di sini teknologi jaringan berbasis luas. Untuk deskripsi, sebenarnya deskripsi sesuai kesepakatan sajalah. Kalau saya pendek saja, saya isi yang ini, tapi boleh Bapak Ibu isikan yang di atas itu. Di sini
saya coba ini tujuh umum, terus kita kopikan di sini. Oke, boleh seperti ini. Lalu untuk pertanyaan kita akan mulai membuat pertanyaan. Di sini saya akan membuat 2 pertanyaan saja. Saya akan contohkan dulu yang soal yang seperti ini. Nah, jika tipenya seperti ini, kita tinggal copy. Ingat, untuk nomornya tidak perlu di copy. Untuk nomornya misalkan kan ada nomor 40, tidak perlu di copy karena nanti kita bisa merubah tipe soal ini dalam bentuk soal acak. Kemudian untuk jawabannya A, kemudian lan, kopikan satu-satu. Mohon hati-hati dalam pengkopian karena Google Form ini sangat sensitif. Security. Nah, kemudian apalagi yang kita lakukan ialah mengisikan di mana jawaban ini yang benar, supaya nanti si aplikasi Google ini bisa nantinya memeriksa secara otomatis. Misalkan saya ini isiannya ialah yang security, jadi klik kunci, pilih di bagian security. Kemudian untuk nilai ini bisa kita isikan sesuai dengan kesepakatan kita yang ada. Saya contohkan saja, misalkan nilai per satu ini nilainya ialah 10. Jadi jika ada nanti 10 soal yang saya buat, berarti nilainya 100 sesuai kesepakatan Bapak Ibu lah nanti. Oke, klik selesai, terus jangan lupa klik wajib isi. Oke, kemudian kita buat kembali dengan soal nomor 2 dengan mengklik tambah pertanyaan. Contohkan lagi, misalkan yang bagian ini tinggal copy saja karena soalnya hanya 25, saya rasa tidak begitu lama Bapak Ibu untuk membuatnya. Isi lagi. Kemudian kita isi lagi jawabannya, misalkan jawabannya A, terus poinnya 10, untuk selesai. Terus jangan lupa klik wajib isi. Nah, di sini Bapak Ibu, bagaimana sih bentuk tampilannya? Apakah sudah cantik atau belum, atau sudah benar atau belum? Bapak Ibu, walaupun soal belum selesai Bapak Ibu ketik, Bapak Ibu tulis, Bapak Ibu bisa mencoba untuk mengklik melihat tampilan ini dengan cara mengklik pertinjauan di atas dengan lambang mata, klik. Nah, jadi siswa itu pertama kali akan dikasih tampilan biodata seperti ini, contoh ini. Lalu ketika dia klik berikutnya, baru nanti soal akan muncul. Jika tidak, soal tidak akan muncul. Oke, saya kira cukup 2 soal dulu. Oh ya, lupa, jika ada soal yang bersifat gambar, Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Jadi tinggal misalkan saya cobakan ini, misalkan yang nomor terakhir ini soalnya itu tipe jawabannya tipenya gambar. Tinggal Bapak Ibu klik di sini. Ini adalah nanti ada lambang seperti gunung ini, nanti tambahkan gambar, lalu cari di mana gambar itu Bapak Ibu simpan. Tinggal seperti itu saja, nanti dia akan masuk di bagian sini. Oke, selanjutnya bagaimana sih cara untuk mengirim ke siswanya? Nah, nanti Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu kumpulkan ialah link
dari soal Bapak Ibu ini dengan cara klik kirim. Nah, setelah klik kirim, lalu Bapak Ibu pilih yang bagian seperti tanda apa nih, bulat ada minusnya ini atau rantai, diklik. Nah, lalu link ini begitu panjang, lalu klik pendek kan biar enak. Nah, lalu link ini tinggal klik salin, lalu pindahkan kemana Bapak Ibu ingin menyimpannya terlebih dahulu supaya tidak hilang. Maksud saya misalkan pindahkan ke dalam Word atau terserah Bapak Ibu, atau di foto atau bagaimana. Nah, nanti link inilah kan misalkan link inilah yang nantinya dikirim, dikumpulkan kan, dan nantinya dikirim ke siswa. Link ini nanti akan diisi siswa. Kemudian buat satu lagi link untuk apa? Untuk kita bagian panitia atau bagian untuk Bapak Ibu guru melihat apakah siswa ini sudah mengerjakan, atau berapa betul salahnya dan nilainya berapa. Itu dengan cara ini kan di bagian pertanyaan, kita pindahkan ke bagian respon. Pada bagian respon ya seperti ini, tidak ada tanggapan, 0 tanggapan karena belum ada orang yang mengisi. Klik bagian membuat apa ini, sheet, klik, lalu buat sheet baru, isi di sini misalkan isi saja dengan nama mata pelajaran Bapak Ibu. Contohnya saya mata pelajaran saya 1, ini saya tulis 1, lalu buat. Nanti karena saya menggunakan menggunakan Mozilla, jadi tidak langsung tampil, tapi klik dulu buka, baru terbuka. Nah, ini ada 2 nih, jangan Bapak Ibu bingung. Ini halaman kita tadi, ini halaman yang untuk nilai. Nah, kemudian Bapak Ibu copy juga yang bagian atas ini, di klik kanan, copy, lalu pindahkan juga di sini. Nah, link yang kedua ini ialah link yang nantinya digunakan untuk ke bagian panitia atau ke guru yang bertanggung jawab untuk melihat. Nah, kita contohkan. Oke, kita contohkan untuk mengisi. Ini biar kecil dulu. Kita pindahkan ke sini. Kita coba untuk mengisi. Jadi sesuai apa yang saya bilang, link ini yang akan nanti dibagikan kepada siswa. Kita klik link itu, lalu kita ke sini. Nanti siswa akan tampil seperti ini tampilan siswanya. Lalu siswa akan mengisi misalkan namanya, hari, jurusannya misalkan TKJ, kelasnya misalnya 11 TKJ 1, lalu berikutnya. Nah, di sini sudah masuk ke dalam soal. Lalu siswa akan menjawab, misalkan jawaban yang pertama adalah ini security, jawaban kedua ini, lalu dia klik kirim. Nah, ketika si siswa telah mengirim jawaban, maka selesailah sudah ujian siswa itu. Lalu apa sih tugas Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu panitia? Yaitu melihat link yang tadi, yang link kedua, link yang ini untuk mata pelajaran 1. Ini Bapak Ibu bisa dilihat siswa itu telah mengerjakan pada waktu sekian, skornya karena dari 2 jadi poolnya 2 kan, total nilainya 20, berarti dia hanya betul 10, berarti dia hanya betul 1 dengan nilainya 10. Nama siswa, jurusannya, kelasnya, ini jawaban siswanya. Dan jika nanti 100, satu soalnya ada 25, nanti dia akan sesuai dengan kesepakatan berapa nilai yang akan dibuat. Oke, Bapak Ibu, sampai di sini. Jika ada pertanyaan ataupun ada kesulitan, bisa Bapak Ibu langsung
tuliskan komen di bawah video ini